Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kira-kira minggu ini kita belajar apa ya? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, karena masa pandemi kali ini, kalian harus tetap belajar dari rumah, tetap ikuti pembelajaran video dari ibu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Kenapa hewan dan juga tumbuhan juga perlu berkembang biak? Tentunya minggu lalu sudah pernah ibu bahas kan? Perkembangbiakan perlu diadakan karena untuk melestarikan jenisnya. Baik hewan dan juga tumbuhan perlu melestarikan jenisnya. Mereka melakukan berkembang biak dengan cara dan alat yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada hewan. Sebelum ibu lanjut, nah, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, betul. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Semua makhluk hidup harus berkembang biak. Kenapa? Agar jenisnya tidak punah, termasuk hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan di sini terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Namun kali ini kita hanya membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Sebelum ibu lanjut, perhatikan dulu hewan-hewan pada gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar hewan apa? Hewan-hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi karena populasinya hanya sedikit di dunia. Tidak seperti hewan lain, tingkat perkembangbiakan hewan-hewan tersebut sangat rendah. Artinya, waktu perkembangbiakannya membutuhkan waktu yang lama dan keturunannya yang dihasilkan sedikit. Akibatnya, hewan tersebut terancam punah. Nah, selanjutnya, apa sih perkembangbiakan secara generatif? Kita lihat. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan yang berupa spermatozoid dengan sel kelamin betina yang disebut juga dengan ovum, menghasilkan zigot, selanjutnya berkembang menjadi embrio, dan dikeluarkan dengan cara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Nah, dari sini kalian sudah memahami belum bahwasanya perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau disebut juga dengan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina disebut juga dengan ovum. Masih ingat mengenai pembelajaran penyerbukan pada perkembangbiakan tumbuhan kan ya? Kita lanjut. Perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu secara bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar merupakan hewan yang sebangsa dari burung, ikan, reptilia, serangga, dan juga amfibi. Ada dua cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu pembuahan dalam atau disebut juga dengan pembuahan internal dan pembuahan luar disebut juga dengan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya pada jenis burung dan juga serangga. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan.
Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh hewan, contohnya pada ikan dan juga amfibi. Kita lanjut. Yang kedua, perkembangbiakan yang kedua yaitu secara melahirkan atau vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Nah, di sini contoh hewannya adalah sapi, kuda, harimau, orangutan, pesut, lumba-lumba, dan juga paus. Pada hewan vivipar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Ciri khas hewan mamalia adalah yang salah satunya melahirkan, memiliki kelenjar susu, bernapas melalui paru-paru, dan juga memiliki daun telinga. Namun ada hewan yang bentuknya menyerupai unggas, tetapi berkembang biaknya secara melahirkan. Hewan apakah itu? Ada yang tahu? Hewan tersebut memiliki paruh dan juga sayap, namun cara berkembang biakannya secara melahirkan. Ada yang tahu hewan apakah itu? Ya, betul. Hewan tersebut adalah platypus. Platypus merupakan salah satu hewan mamalia yang memiliki paruh. Selanjutnya, cara berkembangbiakan yang ketiga yaitu dengan bertelur dan melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Embrio dibungkus oleh cangkang telur. Telur tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan. Nah, hewan apa saja yang termasuk? Salah satunya adalah ada ikan pari dan juga ikan hiu. Nah, di sini selain hewan ovipar dan vivipar, ternyata ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar di sini merupakan pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio, lalu embrio dibungkus oleh cangkang namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Nah, berikut adalah penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Tentunya kalian sudah paham semua ya. Ibu ulangi, perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3. Yang pertama secara ovipar atau disebut juga dengan bertelur. Yang kedua secara vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga secara ovovivipar atau disebut juga dengan bertelur melahirkan. Nah, setelah ini kalian bisa kerjakan tugas kalian, yaitu tuliskan masing-masing dari 2 contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan juga vivipar. Jangan lupa jawabannya tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.